Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga perjumpaan kita ini menjadi amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua yang menonton video ini semoga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkanlah, suatu hari nanti, kita akan terbaring diam. Tidak lagi bernapas, tidak lagi berbicara. Jasad kita dibalut kain kafan, disalatkan, lalu perlahan diturunkan ke liang lahat. Tangis keluarga masih terdengar. Namun hanya sebentar, setelah tanah menutup tubuh, semua kembali pulang. Lalu, kita sendiri. Sendiri, di ruang sempit itu. Sendiri, dalam gelapnya alam kubur. Saat itulah kita akan menyadari bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan. Dan yang menjadi teman sejati, bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi amalan kita. Hanya amal yang akan ikut bersama kita, menyinari dan menjaga kita dalam kegelapan kubur. Inilah 10 amalan yang akan menjadi penerang kita di alam kubur. 1. Salat 5 waktu, cahaya yang menyala dari bumi hingga langit. Salat bukan hanya rutinitas. Ia adalah tiang agama, penghubung langsung antara hamba dan pencipta. Bagi orang yang menjaga salatnya, kuburnya akan bercahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjaga salat, maka salatnya akan menjadi cahaya, bukti, dan penyelamat pada hari kiamat. Hr. Ahmad. Salat yang dilaksanakan tepat waktu, dengan penuh kehusyukan, akan menenangkan jiwa dan menjadi pelita ketika jasad telah kembali ke tanah. Di alam kubur, salat akan datang dalam bentuk cahaya yang menyinari setiap sudut sempit yang gelap. Dan saat kita ditanya oleh malaikat, amalan pertama yang akan diperiksa adalah salat. Jika salat kita baik, maka seluruh amal kita akan baik pula. 2. Membaca Al-Quran, teman setia di alam barzakh. Al-Quran adalah kalamullah, firman suci yang diturunkan sebagai petunjuk. Namun, sayangnya, banyak di antara kita yang hanya menjadikannya sebagai pajangan di rumah, bukan bacaan harian. Padahal, Al-Quran memiliki keistimewaan luar biasa. Ia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya, menemani dalam kubur, menyelimuti dengan cahaya, dan menjadi perisai dari siksa. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hr. Ahmad. Bayangkan, saat semua meninggalkan kita, Al-Quran yang kita baca setiap hari datang menemani. Setiap huruf yang kita lafazkan akan menjadi cahaya. Setiap surah yang kita hafal akan membela kita. 3. Sedekah jariyah, harta yang tak pernah habis. Berapa banyak harta yang kita kumpulkan selama hidup. Namun semua itu akan tertinggal saat kita mati. Satu-satunya harta yang mengikuti kita adalah sedekah yang kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah jariyah akan terus mengalirkan pahala meski kita telah lama meninggal dunia. Sebuah sumur yang dibangun, sebuah musola yang diwakafkan, sebuah kitab yang disebar, setiap orang yang mengambil manfaat darinya, akan menjadi cahaya bagi kita di alam kubur. Cahaya itu terus bertambah selama masih ada yang merasakan manfaat dari sedekah tersebut. 4. Ilmu yang bermanfaat, warisan cahaya. Ilmu yang diajarkan kepada orang lain adalah warisan abadi. Setiap kali orang lain mengamalkan ilmu itu, kita mendapat bagian pahala, meski kita telah tiada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya di antara amal dan kebaikan yang mengikuti seorang mukmin setelah kematiannya adalah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan. Hr. Ibnu Majah. Mengajar bukan hanya tugas ustadz atau guru agama. Kita semua bisa menyebarkan ilmu, meski hanya satu ayat, satu nasihat, satu kebaikan. Dan ilmu yang bermanfaat akan menerangi kubur kita, menjadi saksi kebaikan selama hidup. 5. Anak solih yang mendoakan, doa yang menembus langit. Jika kita meninggalkan dunia, kita tidak bisa lagi menambah amal. Namun ada satu yang tetap bisa mendoakan kita, mengalirkan pahala untuk kita, anak yang solih. Anak yang dididik dengan agama, yang dibesarkan dengan iman dan kasih sayang, akan menjadi pelita untuk kedua orang tuanya yang telah tiada. Doanya akan menjadi cahaya dalam kubur. Tangisnya dalam sujud malam, memohon ampun untuk ayah bundanya, akan menggetarkan langit. Dan cahaya dari doa itu akan menembus tanah, menerangi alam barzakh. 6. Zikir dan istighfar, lisan yang terang, hati yang lapang. Betapa banyak waktu kita habiskan untuk berbicara hal sia-sia, namun lisan yang senantiasa basah dengan zikir akan menjadi penyelamat di dunia dan akhirat. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, setiap zikir yang keluar dari hati yang ikhlas akan menjadi cahaya di kubur. Begitu pula istighfar, istighfar yang diucapkan dengan sungguh-sungguh akan membasuh dosa dan menghadirkan ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka memohon ampun. Quran Surat Al-Anfal, ayat 33. 7. Silaturahmi dan akhlak mulia, cermin cahaya hati. Manusia yang mulia bukan hanya karena ibadah, tapi karena akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hr. Tirmizi. Mereka yang memaafkan, menebar kasih, menjaga silaturahmi, akan mendapat cahaya yang luar biasa di hari pembalasan. Kuburnya pun akan disinai oleh kebaikan hatinya di dunia. 8. Puasa Ramadan dan Sunnah, pelindung dan penerang. Puasa adalah ibadah yang istimewa, ia mendidik jiwa untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri dari maksiat, dan mendekatkan diri kepada takwa. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, akan mendapatkan dua kebahagiaan, saat berbuka, dan saat berjumpa dengan Tuhannya. Dan puasa yang kita kerjakan juga akan menjadi pelindung dan penerang dalam kubur. Apalagi jika disertai dengan puasa sunnah seperti Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid. 9. Wudhu yang sempurna, pancaran cahaya wajah dan anggota badan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut umatnya di akhirat akan dikenali dari cahaya bekas wudhu. Wudhu yang sempurna, yang disertai niat, akan menjadi penyuci dosa. Dan bukan hanya itu, wudhu juga akan membawa cahaya dalam kubur. Setiap tetesan air yang membasuh dosa, akan menjadi cahaya yang menenangkan jasad. 10. Keikhlasan, inti dari semua amalan. Jika amal dilakukan tanpa ikhlas, nilainya kosong. Tapi amal yang kecil, jika dilakukan dengan ikhlas, akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah ruh dari setiap ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amalan yang murni karenanya. Dan keikhlasan itulah yang akan menjadi cahaya sejati yang menyinari kubur kita. Renungan hati. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini singkat, kematian itu pasti. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita berjalan tanpa bekal. Dia telah memberi kita amalan-amalan yang bisa menjadi cahaya, pelita dalam gelapnya kubur. Mari kita jaga, kita tingkatkan, dan kita istiqomahkan, agar kelak, ketika semua telah pergi, kita tidak sendiri dalam kegelapan,
karena cahaya amal kita akan menerangi kita. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.